Parenti. Teman saya, Lau Huang, meninggalkan sesuatu di sana. Aku hanya ingin itu dan tidak akan menyentuh yang lain. Sepertinya kita sedang bertengkar saat itu. Kita akan melawan orang-orang ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menagihmu bersama. Luar biasa. Kamu benar-benar saudara yang baik. Kamu berencana memanfaatkan pertarungan, bukan? Kakak, aku tidak mengerti. Aku bilang aku akan mengizinkannya. Karena kamu bilang kamu bersedia bertanggung jawab untukku. Aku harus menghargai semangat altruismu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku hanya seorang anak. Lihat bagaimana kakakku menyerang. Aku hanya seorang anak. Kamu cukup terampil, kakak sayang. Inikah yang kamu inginkan? Aku menunggumu untuk menghapus semua itu. Aku tidak bekerja untuk Su Fengnian. Baiklah. Jadi, kasihanilah orang itu. Saudara. Dari mana anak kecil ini datang? Bagaimanapun, ini adalah Pangeran Beiliang. Anak itu pasti mata-mata. Itu tersembunyi dengan baik di sana. Dia baru muncul sekarang. Dia adalah prajurit yang terampil. Dia pasti kartu as Su Fengnian. Kami telah mempelajari orang-orang di sekitarnya dengan teliti. Kecuali anak kecil ini yang terkejut. Ketika kamu menyerang nanti, fokus pada anak itu. Bukankah sebaiknya kita membunuh Su Fengnian dulu? Akan sangat baik jika kita bisa membunuhnya dulu. Tapi lihat anak ini. Dia melawan 6 gladiator. Aku tidak malu. Jika kamu mengejar Su Fengnian, anak itu akan ikut campur. Tolong terus menunggu. Itu masuk akal. Di sana. Berhenti sekarang juga. Yang mulia, aku rasa gladiator ini tidak berusaha maksimal untuk menghentikan kita. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak perlu melihat ke belakang. Kesempatan telah datang.
Eo. Total ada 12 gladiator. Bagus. Kalau begitu semua orang ada di sini. Kamu juga ada di sini. Halo, Yang Mulia. Saya adalah saudara iparmu. Senang bertemu lagi. Kita adalah keluarga. Aku akan membantumu. Kamu bahkan tidak percaya padaku? Aku mengenal Jenderal Baju Besi Merah. Bagaimana jika aku katakan aku tidak ada hubungannya dengan baju besi merah? Menurutmu aku akan percaya padamu? Aku tidak akan ikut campur. Selamat bersenang-senang. Lanjutkan, Yang Mulia. Jadi, apakah kamu berencana menyerang setelah pertarungan kita selesai? Ketika 6 orang bertarung bersama, penjaga mungkin tidak bisa melindungimu. Apa yang terjadi jika aku memutuskan untuk berbalik dan pergi dari sini? Raja bukan orang seperti itu. Kamu benar. Yang Mulia, kita dikepung. Kita dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa yang kamu lakukan ketika dikepung tanpa jalan keluar yang jelas? Kita buat jalan keluar. Tepat. Kita buat jalan keluar.
Xuanxia. Qingmei. Akhir pekan. Chuanxiu. Xiaolu. Bunga persik. Datang. Ayo. Mengapa mereka berhenti bertarung? Dia benar-benar ikut campur. Tidak ada bedanya apakah mereka menghalangi kita atau tidak. Kembali. Terima kasih telah ikut campur dengan pedangmu. Terima kasih telah ikut campur dengan 6 pedangmu. Apakah kamu dewa pedang bunga persik? Namaku Deng Taye. Su Fengnian tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Aku akan membalasnya suatu hari nanti. Tidak perlu. Aku kesini untuk membalas kebaikan. Su Fengnian. Ibumu adalah sepupuku yang jauh. Apakah kamu juga keluargaku? Fengnian, kamu terlahir dengan sendok perak di mulutmu. Ketika aku belajar ilmu pedang di Oga, ibumu memberiku makan. Kamu menyelamatkanku dan mengajarkanku. Aku berhutang banyak padanya. Bagaimana aku tidak membalasnya? Sayangnya, ketika ibumu masuk ke istana sendirian, aku sudah pergi jauh melampaui Laut Timur. Ketika aku kembali, sudah terlambat. Ibumu terluka parah dalam pertempuran itu. Dia akhirnya meninggal. Jika kamu memikirkannya, selalu ada perasaan penyesalan. 6 yang hitam ini hanya bisa membalas setengah dari hutangku pada ibumu. Ambil apa saja dari dinding. Dua 12 terbang hitam telah bersamaku seumur hidupku. Hari ini kuberikan padamu kemampuan mengendalikan pedang terbang. Juga ada di dalam kotak. Apakah kamu bisa menguasainya atau tidak? Itu sepenuhnya terserah padamu. Sekarang aku telah melunasi sisa hutangku. Yang mulia, mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Terima kasih banyak. Yang mulia, ambil pedang terbang dulu. Aku akan menemuimu dalam perjalanan pulang. Teknik pedang rahasia, pisau bunga persik. Salah satu teknologi paling kuat yang ada. Aku juga tahu. Tapi salahkan kebutaan mataku. Saat ini, bagiku, kotak pedang itu yang paling penting. Tuan Deng, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sekarang. Berdiri di tepi bukan perasaan yang enak. Aku sudah membalas budi. Semuanya sudah berakhir. Urusan pangeran bukan urusanku. Lalu, jika kamu menyerang Su Fengnian nanti, tidakkah kamu akan campur tangan? Aku sudah melepaskan pedangku. Tuan Deng, mengetahui kondisimu, bisa menerima kata-katamu. Tidak sekarang. Aku tidak bodoh. Permintaan Pak Deng yang pertama adalah tentang pangeran. Membantu Anda mengambil peti pedang di dinding. Saya ingat, jika Anda ingin menyerang, dapatkan apa yang dia inginkan. Di sini kita harus menunggu sampai urusan Pak Deng selesai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya ingat, pangeran Anda belum mengambil kotak pedang.
Apakah ini milikmu? Yang Mulia bertanya. Jawab dia. Itu milikku. Yang Mulia. Pria itu adalah pengantin pria yang baru saja kita pekerjakan. Tidak perlu membawa barang-barang lamanya ke dalam rumah. Oak. Berapa? Sudah lama Anda membawa ini? Halaman. Kalau begitu itu milikmu. Amble. Kita bisa mengakhiri ini di sini. Siapa yang Anda temani adalah semacam takdir. Tapi ibu bilang itu juga terkait dengan nilai emosional. Ini berlaku untuk manusia dan benda. Ini berlaku untuk manusia dan benda. Aku tidak terlalu mengerti maksudmu. Jangan buang barang lama seperti ini. Jika suatu saat Anda ingin mencarinya lagi, Anda tidak akan bisa menemukannya. Tebak apa yang kutemukan? Apa yang kamu temukan? Lihat ini. Aku menemukan ini untukmu. Tidak perlu memilikinya lagi. Anda telah membawanya selama bertahun-tahun. Itu akan penting bagi Anda. Itu semua di masa lalu. Mengapa menyangkal diri Anda yang dulu? Tanpa diri Anda yang dulu, tidak ada diri Anda yang sekarang. Aku tidak peduli. Anda hanya lauhuang bagiku. Surga telah mengizinkan kita untuk mendapatkannya kembali. Jangan pernah membuangnya lagi. Apa nama belakangmu? Pelerang. Kalau begitu aku akan memanggilmu Lau Huang. Aku yakin.
Pedang kami dengan api. Rel kereta api. Kereta dengan darah dan keringat. Hari ini, aku adalah yin dan yang. Api jiwa. Ujian petir. Aku meminjam kekuatanku dari kekuatan alam. Sekarang pedang terakhirku. Sudah selesai. Teknik pembukaan pedang astronomi. Seperti yang diharapkan, pendekar Li Chungang benar-benar pedang yang sangat mulia. Pedangku akan membuka gerbang surga. Mari kita lihat apakah itu bisa membunuhmu, sungguh. Ini teknologi yang luar biasa. Paman, apakah kamu mencuri sayuran lagi? Paman, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Sekarang sudah baik. Apa yang sedang terjadi? Paman, jangan sentuh dia. Ada apa? Dia berdiri di sini membeku. Aku sedang melihat ke langit, dan tiba-tiba ini terjadi. Arah mana? Ke arah itu. Timur. Tolong pasang tenda di sini untuknya. Lalu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan aku membangunkanmu secara alami. Aku membangunkanmu. Apa sebenarnya yang terjadi di timur? Momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku belum pernah melihat orang bertarung seperti itu. Benar-benar membuka mata. Apakah kamu masih mengira mereka manusia? Ya. Aku tidak tahu banyak tentang Wang Xianxi, tapi Dewa Pedang Li pasti manusia. Kamu telah mendapatkan kotak pedang. Bisakah kita mulai sekarang? Apakah kamu masih berpikir ada kesempatan? Dewa Pedang Li baru saja menggunakan keahliannya. Apakah kamu pikir orang itu masih bisa mengurusmu? Ada orang lain yang bersembunyi di sini. Dewa Pedang Bunga Persik juga ada di sini. Aku tidak berpikir kamu datang ke sini hanya untuk Su Fengnian. Hello, Grandmaster Zhao.
Kamu kenal aku? Aku belum pernah bertemu denganmu. Aku mendengar tentang prestasimu. Sangat langka. Tidak banyak orang yang mengenalku. Tapi ada satu hal di sini. Kamu sangat beruntung. Aku tidak tahu. Ketika Li Chungang dan Wang Xianzi mulai bertarung, itu kesempatanku untuk membunuhmu. Tapi di dalam hati, kamu bisa merasakan ada makhluk kuat lain di luar alam semesta. Jadi aku terus menunggu. Pada akhirnya, aku bisa melihat pendekar pedang bunga persik datang untuk membalasku. Apakah kamu ragu saat melawan para gladiator? Aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Mengapa begitu serius? Bisakah kamu memberitahu siapa dirimu? Seseorang mengenaliku, jadi aku tidak perlu bersembunyi lagi. Aku Jo Hyeonsu dari Gunung Yongho. Shen, Yang Mulia, nama Xuan, digunakan sebagai nama Gunung Longhu 2 generasi yang lalu. Orang ini hidup lebih dari 140 tahun. Kupikir kamu mengejarku. Tapi aku tidak tahu kamu sudah tua sekali. Maaf, Dewa Kuno Zhao. Belakangan ini, kamu membuatku memanggilmu Hyong. Aku tidak peduli. Jangan khawatir. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Tentu saja seharusnya seperti itu. Deng Tai ada di sini. Aku harus menghormati keberadaannya. Guru. Apakah kamu datang untuk membunuh Su Fengnian juga? Tuan Deng. Dia bilang urusannya di sini sudah selesai. Dan sekarang hidup Su Fengnian tidak ada hubungannya dengannya. Jika kamu mau, kamu masih bisa membunuh Su Fengnian. Aku dengan senang hati akan membantumu. Jika pedang bunga persik diam, orang-orang lain di sini juga. Tidak ada yang menghentikanmu. Aku tidak bisa menghentikanmu, Tuan. Apakah jenderal baju merah di bawah milikmu? Kamu bisa memilikinya jika kamu suka. Ya, Tuan. Kamu adalah Zhao Kai. Kamu tahu namaku? Aku tidak akan membunuh Su Fengnian lagi. Membunuhmu akan memberikan hasil yang sama. Boneka itu ingin menjadi tuan. Jika aku mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah, aku minta maaf. Su Fengnian adalah sumber kebingungan. Kamu juga. Keluarga kerajaan menunjukkan kebaikan pada Gunung Yongho. Aku akan membunuhmu untuk membalas kebaikanmu. Kamu sudah gila? Kamu akan menyelamatkannya? Dewa Kuno Zhao, mohon kasihan. Dia terus mencoba membunuhmu sepanjang perjalanan. Katakan padaku sekarang, mengapa kamu menyelamatkanku? Perjalananmu tidak seharusnya berakhir di sini. Bergerak sekarang. Aku masih tidak mengerti mengapa kamu harus menyelamatkannya. Jika kamu harus mencari alasan, karena kamu gila. Mungkin. Tapi aku tahu kamu adalah perencana yang cermat. Pasti ada alasan kuat di baliknya. Aku minta maaf, Dewa Kuno Zhao. Membaca semakin sulit bagi remaja saat ini. Jika tidak ada Deng Tai, kamu sudah mati. Mohon kasihan dan biarkan dua lainnya pergi juga. Bagaimanapun, itu akan menjadi masalahmu. Ada apa?
Terima kasih banyak. Dewa kuno Zhao, kamu. Sepertinya kamu tidak datang ke Mujiseong hanya untuk membunuh seseorang. Aku datang ke sini untuk membuka gerbang surga, agar aku bisa naik. Gerbang surga? Ketika kamu mencapai batas seni bela diri, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam para dewa. Untuk mencapainya, kamu harus membuka gerbang surga. Tubuh seorang anak memiliki, tapi kekuatan dalam hampir kosong. Kalau dipikir, aku sudah menunggu 120 tahun. Apakah kamu akan mengatakan itu padaku? Akhirnya, kesempatan untuk naik telah muncul. Aku tidak keberatan berbagi ini denganmu. Astronomi terbuka. Karena duel antara Dewa Pedang Li dan Wang Xianxi. Hanya duel antara kedua. Sepertinya aku bisa membuka gerbang surga. Aku sudah sampai di tempat yang tepat. Gerbang surga akan segera terbuka. Tuhan sudah dekat. Akhirnya aku bisa mengambil langkah ini. Dewa Pedang Bunga Persik juga datang ke Mujiseong untuk pekerjaan ini. Sama saja. Sebenarnya, kamu benar. Aku benar-benar datang ke sini untuk gerbang surga. Akan segera terbuka. Kita berdua layak untuk naik. Mungkin kita bisa bekerja sama. Keduanya sedang memberikan segalanya sekarang. Sudah sangat dekat sekarang. Apakah kamu masih ingin bertarung? Gerbang surga akan segera terbuka. Sangat panas. Apa yang mereka lakukan? Mengapa berhenti? Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuka astronomi dalam beberapa dekade. Apakah kamu rela menyia-nyiakannya? Mungkin keduanya. Kamu mungkin tidak ingin naik. Tidakkah kamu ingin naik? Mengapa? Mungkin dibandingkan dengan alam Tuhan. Mereka lebih memilih tetap di dunia fana. Apa yang istimewa dari dunia fana? Bagaimana bisa mereka menyia-nyiakan kesempatan ini? Semuanya sudah siap. Jika kamu menusuknya beberapa kali, gerbang surga akan terbuka. Kamu akan bisa memasuki alam suci. Jika begitu, biarkan aku membuka pintu sendiri. Tambah. Apa yang kamu lakukan, Deng Tai? Guru besar Shao, kamu membuat satu kesalahan. Aku datang ke sini untuk mencari gerbang surga. Tapi bukan untuk membukanya. Lalu apa lagi? Aku ingin menghentikan astronomi dari pembukaan. Aku ingin memutuskan hubungan antara alam ilahi dan dunia fana. Mengapa? Ada catatan sejarah tentang makhluk ilahi yang mengunjungi dunia fana. Makhluk-makhluk ini, yang disebut makhluk ilahi. Aku sudah lama menyerah untuk mengejar kefanaan. Dan setiap kali mereka mengunjungi dunia fana, mereka mengubah dunia dengan semaunya. Mengubah arah sungai dan memindahkan gunung. Itu sangat biasa. Beberapa orang bahkan berani menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dalam prosesnya, banyak nyawa yang dikorbankan. Jadi apa? Bahkan pergantian dinasti tidak terjadi tanpa pertumpahan darah. Lihat dia. Ini adalah pangeran dari Beiliang. Ayahnya, Su Xiao, telah membunuh banyak orang. Aku tidak melihatmu memukul ayahnya. Pergantian dinasti.
Hanyalah manusia biasa yang saling berebut kekuasaan. Aku tidak pernah bilang ingin dunia tanpa pertumpahan darah. Kalau dipikir-pikir, kemampuanku adalah membunuh orang. Tapi masalah dunia fana ini harus diputuskan oleh manusia biasa. Tidak perlu ada dewa di dunia fana ini. Karena itu, apakah kau akan menghentikan gerbang langit terbuka? Apakah kau ingin mempersingkat jalan semua ahli bela diri? Aku tidak pernah dikenal sebagai orang yang rasional. Jika kau menghalangiku naik, kau adalah musuhku. Bagaimanapun, kau tidak bisa menghentikanku. Emai, Suke, Wang Tong, Bi, Jilu, Tai, tambah Formasi Pedang? Aku menyebutnya formasi pelucutan senjata. Ini sebenarnya untuk Wang Xianxi. Tapi harus kugunakan padamu. Mari lihat apakah kau bisa melucutiku, Dewa Pedang. Pergi. Kekuatan bintang. Camerahan Peter. Deng Tai. Berani sekali kau melakukan hal seperti ini? Pergi. Deng Tai. Kau menghalangiku untuk naik. Aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Guru Besar Zhao. Berhenti sekarang dan kau masih bisa hidup. Mengapa terus berjuang sia-sia? Kau hanya membunuh dirimu sendiri. Panggung Empirean adalah tidak ada orang lain yang bisa menghalangimu. Aku sudah lelah dengan dunia fana. Kamu terlahir sebagai manusia biasa. Aku lelah dengan dunia fana ini. Ironis. Begitu kau memasuki tahap surgawi, aku bukan lagi manusia biasa. Apakah mengejar kekuatan yang lebih besar berarti melupakan cara menjadi manusia? Lalu bagaimana dengan Ido? Tuan Zhou, selama aku masih berdiri, tidak akan ada makhluk ilahi di dunia ini. Shai Fengnian. Kamu berhutang banyak pada orang itu. Maka aku akan mengambil nyawa orang itu. Pergilah ke alam baka. Pedang ke-9. 6.000 mil.
Hati-hati. Itu membuatku takut. Bahkan jika dia adalah dewa, dia terlalu lemah untuk membunuh dalam keadaan sekarang. Aku tidak akan membunuhmu di sini. Hanya merusak masa depan. Shifang Nian. Bagaimanapun, kamu tidak mendapatkan Dahuang Ting itu sendiri. Aku akan berbagi keberuntungan dan semua pengetahuanku secara gratis. Sementara itu, kamu juga harus menanggung cobaanku. Jika kamu belajar bela diri sejak kecil, kamu akan baik-baik saja. Tapi sekarang aliran esensi hidupmu akan menjadi tidak seimbang. Bahkan Empirean tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika jiwaku menghilang, aku tetap ingin membunuhmu di depan Deng Tai. Perubahan nasib? Kamu adalah murid dari orang tua itu. Jadi, Mengapa kamu menyelamatkanku? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Di saat-saat tergelapku, karena ibumu memberiku kesempatan untuk hidup. Antakmu. Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhmu. Lain kali. Lain kali akan 2 won per karakter. Ya, benar. Sepakat. Ini tahun baru. Ini hadiah untukmu. Apa zodiakmu? Anjing? Hanya aku yang bisa mengganggu gadis di belakangku. Kecuali kamu. Keberadaanku adalah beban bagi dunia ini. Tidak masalah jika semuanya hancur. Shifung Nian, kamu akan mati di tanganku. Percayalah, aku bisa membuat kedua belah pihak bahagia. Di mana wanita itu? Dia ada di sebelah kiri. Apakah dia tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada. pertarungan terhebat telah berakhir.
Aku pikir tidak apa-apa. Aku hanya sedikit pusing. Grandmaster dari Gunung Yongho. Sebelum meninggal, dia mewariskan semua pengetahuannya kepadamu. Karena dia mengacaukan esensi hidupmu. Karena aku ingin merusak masa depanmu. Tetapi Nona He memaksakan takdir itu pada dirinya sendiri. Yang mulia, luka Anda tidak serius. Tidak apa-apa jika Anda beristirahat. Lalu apa yang akan terjadi pada gadis itu? Aku tidak tahu. Teknik pengalihan takdir sangat langka. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Mengetahui cara menggunakan keterampilan itu berarti memiliki seorang mentor. Dia akan baik-baik saja. Tuan Li, apakah Anda sudah selesai sekarang? Ya. Apakah kita yang memberikannya kepada Anda? Ya. Di mana Tuan Deng? Dia sudah pergi. Jadi dia serius mempertimbangkan untuk memberikannya kepadaku. Dia memberimu pedang terbang dan keterampilan untuk mengendalikannya. Dia membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jika Anda punya waktu, pelajari pedang ini dan pikirkan bagaimana dia menggunakannya. Jangan menyukai orang lain, tapi buatlah milikmu sendiri. Bukankah aku sudah bilang untuk pergi dengan caramu sendiri? Setelah Anda menguasai ilmu pedang, Anda tidak perlu mempelajari keterampilan lain. Namun, pedang terbang Deng Taiye masih merupakan tambahan yang bagus. Tapi pedang ini sangat mulia dan berwarna-warni. Seperti selera gadis kecil di bawah 8 tahun. Untungnya, orang itu menghilang. Kalau tidak, kita akan bertarung lagi. Aku tidak peduli. Hanya karena kamu tidak bisa mengalahkan Wang Heonji, bukan berarti kamu tidak bisa mengalahkan Dong Tea. Jadi kamu mengatakan dia kalah dalam pertarungan Laut Timur? Itu seri. Tetapi jika kamu terus bertarung, kamu mungkin akan kalah. Bukankah kalian berdua sudah selesai? Tidak. Jika Anda melanjutkan, gerbang surga akan terbuka. Jika begitu, maka ilahi ternyata. Apa yang begitu istimewa tentang makhluk ilahi ini? Mereka hanya orang bodoh yang mengira diri mereka dewa. Apakah kamu tahu rahasia alam suci? Kamu tidak perlu informasi yang tidak berguna di kepalamu. Terlalu dini bagimu untuk memikirkan alam ilahi pada levelmu. Apapun yang kamu katakan benar. Namun, kamu tidak bisa dianggap kalah karena kamu tidak menyelesaikan duel. Apa yang terjadi jika stamina Wang Xianxi turun jika kita lanjutkan? Kekalahan adalah kekalahan. Wang Xianxi memiliki dasar yang kuat dan sangat cerdas. Dia membuat kemajuan yang stabil. Selama bertahun-tahun, dia bertarung melawan banyak pejuang terampil untuk mengasah kemampuannya. Aku menyia-nyiakan tahun-tahun. Ditambah, aku kehilangan satu lengan. Aku tidak bisa menang. Di hatiku, kamu adalah seniman bela diri terbaik. Apa bedanya? Aku hanya ingin bersenang-senang. Namun, selama duel, Wang Heonji menggunakan 90% kekuatannya. Tidak banyak orang yang bisa mendorongnya sejauh itu. Bukankah dia memberikan segalanya? Jika dia memberikan segalanya, hanya orang bijak Liman dari 500 tahun yang lalu yang bisa mengalahkannya. Apakah orang itu sekuat itu? Ya, Jadi mengapa kita masih di sini? tepat. Aku harus keluar dari sini. Aku sudah mengambil kotak pedang Laohuang. Kamu bisa mengambilnya. Karena aku di sini, Wang Xianxi tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi seberapa dekat kamu dengannya? Apa yang kamu inginkan? Bisakah aku berbicara dengan Wang Xianxi? Mengapa Longhu Mountain ingin membunuhmu? Untuk menghilangkan penjahat negara. Siapa penjahatnya? Aku, Su Fengnian. Kita berdua. Tunggu, aku bisa memahami Su Fengnian. Lagi pula, keluarga kerajaan tidak terlalu menyukai Beliang. Tapi bukankah kamu bilang kamu seorang pangeran? Yah, aku anak haram. Membunuh tahun angin barat. Membawa perang ke dunia ini. Aku ingin bisa memimpin pasukan. Tapi niat sejatiku telah terungkap. Wajar jika kamu berbalik melawanku. Siapa yang tahu niat sejatimu? Yanggao. Gunung? Yanggao. Gunung adalah tempat yang mengantuk. Orang yang memberi mereka perintah mungkin adalah Zhang Jakru. Dia orang yang cerdas. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Macenya. Lalu aku mengerti mengapa Yong Hosan mengejarmu. Ya, jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Ini tentang menghilangkan satu orang untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Jika aku menolak untuk minggir, kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Aku tidak punya keluhan. Kamu juga tahu orang di balik mereka. Ya. Tapi kamu masih terlihat bingung.
Aku tidak mengerti mengapa dia menyelamatkanku. Dia bahkan mengenali baju merah. Jelas aku adalah orang yang mencoba membunuhnya. Dia pasti membenci setiap helai napasku. Mengapa orang itu menyelamatkanku? Mungkin dia sedang mengulurkan tangan perdamaian. Aku berpikir setiap hari bagaimana aku bisa membunuh orang itu. Orang itu akan menawarkan perdamaian padaku? Saat itu, aku bingung. Aku juga. Sama. Ayo pergi. Kamu akan kembali ke kota Wudi? Ya. Dengan alasan apa? Untuk membunuh Su Fengnian. Dia masih hidup dan sehat. Dia menyelamatkanmu dan kamu masih ingin membunuhnya? Aku berterima kasih pada orang itu. Terima kasih orang. Tapi itu tidak berarti kamu harus berhenti mencoba membunuh orang itu. Kamu tidak bisa mendapatkan segalanya dalam hidup. Tidak perlu pergi. Guru besar. Raja Xianxi, apakah kamu tidur? Marie Mongobrol. Bisakah kamu memanggil orang itu seperti itu? Ada apa? Anak ini ingin berbicara denganmu. Kah dan Toista pedang rahasia Dentai. Sekarang mereka miliknya. Aku cukup beruntung. Halo, Tuan Wang. Aku punya permintaan. Tunggu, sebenarnya aku punya dua permintaan. Apakah kamu punya permintaan untukku? Ketaken. Permintaanku yang pertama adalah, apakah kamu mau meminjamkan kereta yang bagus? Tapi kamu tidak punya gelar. Bunuh 6 gladiator dan dapatkan pedang. Mencuri barang-barang Huang. Dia memintaku untuk meminjamkan keretanya. Aku tidak membunuh 6 gladiator. Aku tidak cukup baik untuk melakukan itu. 3. Aku akan menjelaskan mengapa aku mengambil barang-barang kaisar di Laido. Bagaimana? Lau Huang dan Dewa Pedang Li adalah senior yang saya cari. Apa yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan. Orang tua itu gugur dalam pertempuran, itu adalah hal yang terhormat bagi seorang pendekar. Saya tidak pernah menyalahkan Anda untuk ini. Pertarungan hari ini dengan guru adalah... Saya kalah. Ini seri. Baiklah. Seri. Satu kalah, satu seri. Tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Tuan Wang, beri saya waktu. Suatu hari nanti saya akan kembali ke kota Wudi. Saya bersumpah kepada langit bahwa saya akan bertarung dengan Anda atas nama Lau Huang dan Dewa Pedang Li. Kita akan bertarung di Laut Timur. Undangan untuk bertarung? Ya. Ini bukan hanya undangan untuk bertarung. Tapi saya akan menang. Anak muda zaman sekarang benar-benar berani. Baiklah. Saya harus melakukan itu. Saya tidak pernah menang melawan Anda. Wang Hianji. Saya akan melakukan taruhan terakhir saya pada pemuda ini. Anda percaya padanya? Anda tahu apa yang hebat dari ilmu pedang saya? Sekarang kita punya penerus. Sekarang ada penerus. Anda adalah orang pertama di generasi ini yang berani bertarung dengan saya. Saya khawatir Anda mungkin yang terakhir juga.
Sangat baik. Saya akan menunggu Anda. Terima kasih. Ketika saya kembali ke Mujongseong, saya akan mengembalikan kereta Anda. Saya akan mengatur seseorang untuk membawakan Anda kereta. Dan permintaan kedua adalah, ketika ibu saya dibunuh, Anda juga berada di ibu kota. Apakah Anda mencari pembunuh? Saya telah melakukan penelitian sejak Nona meninggal. Saya telah mengumpulkan semua yang saya temukan ke dalam ini. Saya berada di ibu kota pada saat itu. Di buku catatan yang ditulis pelayan saya tentang kejadian ini, ada catatan tentang penampilan Anda, tetapi tidak ada yang pernah mencurigai Anda. Karena jika Anda seorang pembunuh, karena kita semua tahu bahwa ibu kita tidak akan pernah bisa keluar dari ibu kota hidup-hidup. Perjalanan saya ke ibu kota tidak ada hubungannya dengan dia. Saya ingin tahu siapa yang menyerang ibu saya. Selama beberapa hari itu, aku melihat beberapa tamu tak diundang di ibu kota. Tapi aku tidak ada di sana saat pertarungan terjadi. Apakah dia ada di ibu kota hari itu? Ya, benar. Terima kasih. Siapa lagi yang ada di sana selain dia? Aku tidak ingat namanya. Tapi, aku ingat melihat seseorang dari Baimang di ibu kota. Baiman? Prajurit yang terampil? Mungkin. Bagiku mereka sama saja. Keluarga kerajaan Liang. Bekerja sama dengan musuh. Dia menyergap rakyatnya sendiri. Omong kosong. Chenangla. Terima kasih. Apa selanjutnya? Setelah pulang ke rumah, kurasa aku perlu pergi berpetualang lagi. Apakah kamu akan pergi ke Baiman? Sebenarnya, Jangan lupa duel kita. tidak apa-apa. Aku tidak akan mati di Baiman. Tuan Wang, satu pertanyaan terakhir. Ini sudah ketiga kalinya aku memintamu melakukan ini. Apa yang dikatakan orang tua itu sebelum meninggal? Untuk tuan muda. Beli anggur. Ke arah mana dia melihat? Utara. Tuan muda, tunggu sampai aku kembali. Mari kita bawa anggur dari Laut Timur dan minum bersama. Transaksi. Sudah meluap. Naik ke kereta, King Niao. Kamu juga, Tuan Li. Anda boleh pergi dulu, Yang Mulia. Kami akan mengumpulkan camp penguin di kapal dan menyusul nanti.
Harus pergi sana, Shu. Beritahu kapten untuk kembali ke Buliang menyusuri sungai. Terkenal. Ayo pergi. Apakah kamu akan pergi sambil berdiri? Cao Changqing dan putri dari kerajaan Shu Barat. Tiba di negara Shu. Para penyintas lapar akan aksi. Keluarga kerajaan percaya bahwa perang sedang terjadi di Shu. Itu kesempatanku. Sebenarnya, Istana Kekaisaran membutuhkan seseorang untuk menegakkan perdamaian di Shu. Aku? Siapa lagi? Tapi belum giliranku. Su Xiao tidak bisa pergi. Jika Shu Barat menjadi milik Beiliang, Dunia akan menjadi milik keluarga Shu. bagaimana dengan Gu Jiantang? Pasti terlihat sangat menyakitkan. Selain itu, Yang Mulia takut mengusir predator ganas seperti itu. Aku mengerti. Siapa yang akan menekan pemberontakan Xiao Shuo? Pasti seseorang yang bisa dipercaya oleh Yang Mulia. Guru. Tapi ada pangeran lain. Aku. Tidak ada dari pangeran-pangeran itu. Yang berani melawan Zhou Changqing. Ada yang ragu, ada yang mundur. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku adalah kamu. Yang membantu menangani menekan pemberontakan Shu Barat. Menekan pemberontakan di Shu Barat. Ini adalah perintah rahasia Yang Mulia. Namun, Zhou Changqing tidak akan mudah ditangani. Aku akan pergi ke barat bersamamu. Yang terpenting adalah, Tidak perlu menjadikan Zhou Changqing sebagai musuh. izinkan aku bertanya. Apa yang diinginkan Cus? Pulang. Tepatnya. Bersembunyi di sepatu hanya solusi sementara. Zhou Changqiung dan sang putri telah menyatukan kembali suku Chu. Mereka akan meninggalkan Shu Barat dan kembali ke negara Chu. Sampai saat itu, di Shu Barat, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu akan memiliki pasukan di bawahmu dengan hak. Kamu akan menjadi penguasa baru Shu Barat. Perintahku telah dicabut. Apa yang terjadi ketika kamu menerima dekrit kerajaan? Apakah kamu akan menerima hukum seperti itu? Tentu saja tidak. Setelah menguasai sepatu, Langkah berikutnya adalah ekspansi teritorial. Ini tentang melampaui batas ke wilayah liar. ketika wilayah liar menjadi bagian dari barat, kamu akan memiliki dasar untuk menaklukkan dataran tengah. Skenario terburuk. Dia akan menjadi penguasa Shu yang ditakuti semua orang. Pandangan yang mengesankan. Tidak semua pelayaranku sia-sia. Aku ingin berterima kasih kepada Grandmaster karena memberikan kesempatan ini padaku. Jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi ke Shu Barat. Siapa dia? Mengeber Tingshan. Ia adalah bawahan Swan House. Dia sekarang tidak punya tempat untuk pergi, jadi kita masih bisa memanfaatkannya. Aku dengan rela hati melayani Tuan Shu. Aku akan membunuh semua musuhnya. Akhirnya, kesempatan itu datang. Kesempatan untuk mencapai puncak.
Kita akhirnya akan pulang. Nak kecil, tunjukkan lagi pedang rahasia Deng Tai padaku. King Niao, tolong buka ini. Kamu tahu cara memerintah mereka? Saat pertama kali belajar memainkan pedang, mungkin terlihat ada lebih dari 1000 gerakan di akhirnya. Semua jalan mungkin terlihat mengarah ke jalur yang sama di permukaan. Dengan kata lain, itu hanya kesalahpahaman. Dasar brengsek. Mereka adalah... Pedang melayangku mungkin terlihat mirip dengan pedang terbang Deng Tai, tetapi tidak menyatu di jalur yang sama. Mereka adalah dunia yang berbeda. Sulit dijelaskan dan bisa berantakan. Kamu harus memahaminya sendiri. Ini mengesankan. Luar biasa. Tuan Li. Pasukan Guangling yang berduka. Tuan Li. Sayangnya, jumlahnya mungkin mencapai ribuan. Aku akhirnya bisa tidur sebentar. Sangat menyebalkan.